Belum. Nah, sekarang ada. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Wahyu hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, tapi agak sedikit lesu Bu hari ini Bu. Oh, tadi kok Bapak mencari saya? Sepertinya ada apa nih Pak? Bapak tadi mencari saya. Apakah ada suatu permasalahan yang ingin kita bicarakan atau bagaimana Pak? Iya Bu, tadi saya tadi sempat mencari Ibu karena di sini saya ingin ingin menyampaikan keluh kesah saya di hari ini tadi saya melaksanakan pembelajaran di kelas itu tidak maksimal Bu. Jadi di sini ketika saya melakukan dari awal melakukan pembelajaran sampai akhir melakukan pembelajaran, siswa saya dalam pembelajaran tidak kondusif. Ketika saya menanyakan ke mereka kenapa kok hari ini tidak biasanya seperti hari kemarin gitu. Mereka bilang Pak hari ini pelajarannya matematika agak males Pak gitu. Jadi mereka bercerita kepada saya tidak semangat gitu Bu, kurang menyenangkan begitu Bu. Baik. Bapak tadi mengatakan kepada saya ya, kalau hari ini Bapak lagi kurang enak nih Pak ya, di dalam kelas ya Pak ya. Iya. Karena ada sedikit permasalahan tentang anak-anak yang tidak maksimal dalam mengikuti pembelajaran matematika yang diajarkan oleh Pak Wahyu ya. Iya Dari Bu. permasalahan-permasalahan tadi, eh, apa tujuan rencana yang akan Bapak lakukan ke depannya? Sebenarnya ketika saya dalam pembelajaran hari ini tadi, saya sebenarnya ketika pelajaran matematika yang saya sampaikan ke murid, saya ingin karena besok sudah mau ketika seminggu atau 2 minggu lagi kita akan melaksanakan UTS. Di sini saya ingin anak-anak itu bisa menguasai pembelajaran pertama di dalam bidang matematika. Di sini saya seperti dituntut agar mereka dapat menguasai sebelum melaksanakan UTS itu, Bu. Di situ. Oh gitu ya Pak ya. Nah, jadi karena ini mau melaksanakan UTS, jadi Bapak menginginkan ya anak-anak Iya. itu supaya semangat belajarnya dalam menghadapi UTS agar nantinya anak-anak tersebut dapat eh, dapat mengerjakan ya Pak ya, dapat Iya, mengikuti dapat UTS mengerjakan. dengan lancar ya Pak ya. Nah, Iya, Bu. dalam kesempatan ini tadi Bapak Bapak mempunyai tujuan agar anak-anak itu dapat mengikuti ITS dengan lancar, tidak ada kendala mungkin ya dalam pelajaran matematika. Nah, dari situ, dari permasalahan tersebut, kira-kira apa ya Pak ya, yang ingin Bapak perbaiki dari situ Pak? Eh, Dari ya saya permasalahan rasa Bapak yang ada? Iya, ya saya rasa ketika pembelajaran di hari ini tadi, saya merasa ketika saya memberi di dalam kelas itu, saya merasa tidak bisa fokus karena di hari ini kita juga akan melaksanakan kegiatan untuk memperingati hari raya Isra Mi'raj, hari raya Maulid Nabi, di mana hari Sabtu besok kita akan melaksanakan kegiatan acara Hari Besar Agama Islam. Di sini akan melaksanakan Maulid Nabi. Jadi waktu saya di dalam kelas ini agak terbagi gitu Bu. Ketika saya sudah menerangkan dan memberi tugas, saya keluar untuk untuk membantu teman-teman saya dalam mempersiapkan eh, untuk kegiatan di hari Sabtu. Jadi di sini saya tidak bisa fokus ke satu tempat gitu Bu, karena teman-teman juga saya juga meminta bantuan untuk melengkapi kegiatan acara besok hari Sabtu gitu Bu. Oh, jadi di hari Sabtu nanti Bapak ada kegiatan Maulid Nabi ya Pak ya? Iya, Eh, nah, mungkin dari Bapak tadi sudah katakan ya, anak-anak itu tidak fokus ya. iya, Oh, Pak gurunya juga tidak fokus iya gitu dia ya, Pak ya. fokus itu. Iya, Iya. Pak gurunya juga tidak fokus. Jadi apa yang menjadi rintangan atau menjadi hambatan
kenapa Bapak itu tidak fokus gitu, Pak? Kenapa Karena Bapak? saya tidak bisa fokus di dalam kelas karena saya diminta bantuan sama rekan-rekan saya untuk apa namanya untuk melengkapi dan untuk mempersiapkan acara di hari Sabtu besok Bu gitu. Jadi teman-teman meminta bantuan dengan saya untuk apa namanya melengkapi saja sebenarnya sebenarnya nggak terlalu full. Jadi ketika saya sudah apa memberikan bantuan saya kembali ke kelas lagi. Cuman ketika saya hendak menerangkan atau menjelaskan ke siswa dan hendak apa namanya memberi penilaian ke siswa di situ saya tidak terlalu fokus karena takutnya ketika saya belum selesai memberikan materi dan memberi penilaian ke siswa saya takutnya dipanggil teman saya lagi untuk membantu mereka gitu Bu. Itu yang membuat saya tidak fokus itu Bu. Iya, jadi Pak Wahyu tidak fokus karena Iya, banyak sekali kegiatan ya Pak ya. Mau tidak mau ya iya, Bapak harus membantu ya. Kalau dimintain iya. bantuan oleh kawan ya Bapak harus membantu. Nah, di sini rencana utama yang akan Bapak lakukan supaya Bapak tidak terganggu, supaya Bapak fokus, itu rencana apa yang ingin Bapak lakukan di sini? Rencana saya yang akan saya lakukan ini nanti kita kan masih ada selang waktu 1 hari gitu Bu. Ketika kegiatan kegiatan apa namanya kegiatan hari raya kan masih ada selang 1 hari Iya. di mana dalam 1 hari ini nanti saya akan benar-benar menjelaskan materi yang pada hari ini yang sudah dilakukan. Jadi nanti saya istilahnya akan memberikan pengayaan ulang gitu Bu. Terus untuk penilaian mungkin saya akan melakukan remedi ulang ke anak-anak yang istilahnya masih belum bisa mengerjakan secara maksimal dalam 1 hari itu nanti saya akan memberikan itu setelah itu ketika apa namanya ketika melakukan kegiatan di kelas saya akan meminta bantuan ke siswa agar untuk dalam 1 hari ini saya mohon agar tidak mengganggu kelas saya karena kalau hari ini sudah ini ya saya meminta pemahaman beliau-beliau agar saya bisa fokus di kelas. Jadi kemudian di 1 hari itu ya mungkin saya usahakan agar kita dapat maksimal, agar saya dapat maksimal mendapatkan nilai yang baik dari siswa untuk persiapan UTS khususnya di pelajaran matematika gitu. Nah, dari yang telah Bapak katakan ingin mengadakan pengayaan, pengulangan kembali. Nah, kira-kira Bapak ya, itu dari skala, saya punya skala nih Pak, 1 sampai Ya. 10. Kira-kira di mana ya posisi capaian yang akan Bapak capai itu? Kira-kira Ya, Bapak akan di nomor berapa nih? iya. Dalam capaian ini mungkin dari saya memperkirakan capaian saya yang untuk pelaksanaan penilaian besok ini dalam skala antara 7 sampai 9 Bu. Karena kenapa saya penilaian saya dari skala 7 sampai 9 karena dalam 1 hari itu kemungkinan bisa bisa saya apa namanya bisa saya berikan materi yang kurang di hari ini cuman ketika saya menginginkan agar apa namanya agar harus selesai itu kemungkinan agak terasa berat bagi siswa saya untuk apa namanya untuk menangkap gitu Bu. Jadi yang saya rasakan kemungkinan nanti ketika pelaksanaan remedi dan pengayaan di sini siswa agak penuh gitu Bu dari apa namanya dari penerimaan materi yang saya berikan terus setelah itu mengerjakan tugas yang saya berikan di situ mungkin mereka akan terasa agak capek atau merasa agak lelah gitu Bu. Jadi, Iya, dari target ya, ya, dari ya, target yang sudah Bapak Wahyu utarakan 7 sampai 9 ya Pak ya, target yang ingin ya Bapak Bu. capai ya itu ya. Nah, dalam target tersebut jadi jangka waktu berapa Bapak bisa laksanakan? Sebenarnya dari
jangka waktu yang saya butuhkan pembelajaran matematika ini sebelum UTS, sebenarnya saya menginginkan waktu itu antara 1 sampai 3 hari Bu sebenarnya. Antara Oh waktu iya. 1 sampai 3 istilahnya sebelum UTS itu dilaksanakan, kemungkinan yang saya laksanakan targetnya antara 1 sampai 3 hari gitu. Iya. Nah, Bapak sudah mentargetkan ya tadi di angka 7 sampai 9 dan akan dilakukan dalam minimal ya 3 hari nanti ya ke depannya. Nah, terus apa tanggung jawab yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki ke depannya? Tanggung jawab Bapak apa? Uh, di sini karena apa namanya, karena uh, mungkin karena kekurangan saya di dalam persiapan UTS ini saya kurang maksimal. Saya akan nanti ketika UTS ini dilaksanakan, saya akan melihat hasil yang sudah diperoleh oleh siswa tersebut, di mana nanti di hasil penilaian yang diterima oleh siswa tersebut, saya bisa melihat apakah memang ada penurunan nilai atau nilai itu masih standar atau ada penaikan. Di situ nanti saya akan tetap melaksanakan pengayaan dan remedial, dan di situ saya akan membahas ulang lagi untuk melaksanakan materi yang kurang di hari ini, dan kemudian yang saya harapkan nanti apa namanya, siswa-siswa tersebut mendapatkan penilaian yang bagus, yang baik itu Bu. Iya, baik Bapak. Wah, beri aplaus nih buat Bapak ya. Nah, Bapak dari permasalahan-permasalahan tadi, keinginan-keinginan Bapak yang seperti itu, ada tidak orang yang akan menjadi agar komitmen Bapak itu terarah yang lebih baik? Ada nggak? Misalnya kerjasama dengan siapa? Di sini ketika saya di dalam sekolah sini ada ada kegiatan yang terhambat seperti yang saya rasakan seperti ini, saya sempat berkonsultasi dan saya sempat berdiskusi dengan kepala sekolah dan dengan guru senior saya, bukan guru senior sih, rekan yang senior, bagaimana tanggapan mereka ketika saya ada kendala dalam melaksanakan kegiatan di sekolah, ketika waktu saya terbagi di dalam kelas dan untuk mempersiapkan kegiatan ini, alhamdulillah itu apa namanya, dari kepala sekolah saya mendapatkan apa namanya, umpan yang baik, terus solusi yang baik ketika ada kegiatan, plus ketika kita ada di dalam kelas itu bagaimana pengupayaannya, bagaimana memaksimalkannya. Di sini kepala sekolah Iya, sudah memberikan saya apa namanya, memberikan saya nasihat atau memberikan saya apa namanya, pendapat beliau, dan iya, rekan saya yang senior juga memberikan apresiasi karena saya sudah berani atau sudah bertanggung jawab antara membagi kelas dan apa namanya, untuk bertanggung jawab dalam kegiatan. Di sini saya mendapatkan apresiasi dari rekan sejawat ya, dari beliau memberi semangat kepada saya, memberikan motivasi kepada saya agar kedepannya saya lebih memaksimalkan dan lebih bisa membagi waktu gitu Bu untuk pelaksanaan seperti iya. ini Bu, hari ini Bu. Baik Bapak. Nah, dari yang permasalahan sudah Bapak utarakan tadi, Bapak berani nggak berkomitmen untuk kelanjutan agar tetap konsisten ke depannya, Pak? Di sini ini di hari ini ketika saya melaksanakan kegiatan pembelajaran di hari ini, saya merasakan memang di sini saya banyak kekurangan, dan mungkin di sini saya merasa istilahnya kurang memberikan layanan yang efektif kepada peserta didik saya. Di kemudian hari saya akan lebih berusaha untuk dapat membagi waktu agar peserta didik saya tidak apa namanya, tidak eh, tertinggal dalam mata pelajaran matematika yang saya berikan. Jadi untuk kedepannya saya akan lebih
memaksimalkan tugas saya sebagai tenaga pendidik. Oke, Pak Wahyu, Bapak akan memaksimalkan dengan rentan waktu yang cukup ya. Nah, Iya, Bu. bolehkah Pak nanti Bapak boleh panggil saya lagi ya? Bapak boleh sharing Oh, dengan saya lagi. Saya ingin tahu ya. nih nanti, misalnya nih Pak, sebulan kemudian nanti saya ingin tahu bagaimana perkembangannya. Boleh ya Iya. Pak ya? Ya, silakan Ibu. Iya, Terima kasih iya. sebelumnya Bu atas waktunya Ibu. Iya, Ya, sama-sama Pak. ya, Ya sudah kalau begitu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang saya yang Assalamualaikum. bentar Pak, langsung aja ya. Oke, Bu Ayu, Asa- mohon maaf nanti ya. Aku lagi rekam, direkam. Ya. Udah Pak, siap. Assalamualaikum Bu Cita. Waalaikumsalam Pak Wahyu. Eh, Bagaimana kabarnya di hari ini? Ibu ini kelihatan mengantuk sekali kayaknya dilihat udah siang seperti ini Ibu ini kelihatan mengantuk sekali gitu ya Bu ya. Terasa terlihat seperti lelah. Ada apa Ibu ya? Saya lelah Pak, lelah ya, belum makan siang juga, jadi saya Iya. merasa lelah. Di kelas juga saya kebetulan hari ini jamnya padat sekali, jadi Iya. maklum Pak kalau saya ngantuk ya Pak ya. Iya. Eh, Apa Ibu di sana ada kegiatan yang lain Bu? Kok Ibu tadi cerita kok jamnya padat sekali gitu. Apa mungkin Iya, di sana ada kegiatan yang lain Bu? tadi saya jamnya kan karena padat sekali, karena ya besok kan mau UTS ya Pak ya. Iya. Besok mau melaksanakan asesmen minggu depan, sedangkan saya di sini pembelajarannya belum maksimal. Nah, ada lagi juga anak-anak yang masih menurut saya dia masih kurang memperhatikan di saat jam pembelajaran. Saya takutnya saya nanti anak itu tidak mencapai eh, target UTS-nya Iya. tidak tercapai gitu, Pak. Iya. Berarti di sini kemungkinan anak-anak sudah siap sebenarnya ya Bu ya untuk mengikuti UTS di sini sebenarnya mungkin anak-anak udah siap ya Bu ya. Kalau umpamanya ketika jam ini sudah padat eh, berarti persiapan UTS sudah matang ya Bu ya. Belum sih Pak, ada beberapa anak yang Iya. masih menurut saya itu masih belum lah, dia mungkin belum siap juga akan melaksanakan UTS. Karena apa ya Pak ya, anak itu tuh kalau terkadang kita belajar tuh dia motivasi dia itu kurang. Kadang-kadang Pak dia eh, apa namanya apa se se keinian dia sendiri, kemauan dia sendiri. Seharusnya kita sedang membahas materi, tetapi dia ternyata tidak tidak mengikutinya dengan baik gitu, Pak. Oh. Jadi ketika pembelajarannya Ibu itu motivasi dan keinginan anak itu disebabkan karena apa ya Bu ya kekurangnya motivasi itu? Ketika dalam pembelajaran kah atau memang anaknya memiliki harus ada apa namanya pembelajaran yang lain Bu untuk Nah, di sini memotivasi juga mereka itu saya Bu? heeh, di sini juga saya juga lagi mencari, Pak, apa Ya, kendala dari anak tersebut. Nah, kalau kenapa setiap pembelajaran, terutama tadi ya, saya lihat tuh anaknya tuh malah diem, diam saja, tidak mau misalnya bekerja kelompok, dia diam. Apa dia diam? Nah, itu dari situ tuh yang ingin saya cari, eee, apa, yang ingin saya cari penyebabnya apa? Kok sampai mereka itu seperti itu, gitu. Itu yang sedang akan saya cari, Pak, penyebabnya itu. berarti dalam dalam kelas itu memang anaknya kurang bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman-teman ya Bu ya anaknya memang Kalau di jam seperti itu pelajaran iya, Pak. Kalau di ya. jam pelajaran iya, mungkin kalau di jam yang lain, misalnya istirahat atau olahraga, itu dia Ya. semangat sekali, Pak. Tapi kalau yang di Oh, jam pelajaran,
kalau kita memberikan pertanyaan atau suruh nulis, suruh apa, itu saya rasa dia motivasinya kurang, dia lupa. Dia lebih Iya. lebih senang olahraga, dia semangat, Pak. Kalau jam olahraga dia Oh, saking semangatnya sekali, tapi kenapa kalau di jam-jam pembelajaran yang di dalam kelas, dia tuh merasa seperti males gitu, Pak. oh. Eh, kalau di jam pelajaran lain dia lebih bersemangat, bagaimana ya Bu untuk penilaian anak itu apakah di mata pelajaran tersebut, di jam apa di mata pelajaran seperti di olahraga, di pelajarannya itu nilainya anak itu ada perbedaan nggak Bu? Misalnya kalau dia kan senangnya di pelajaran olahraga dan eh, dia kurang aktif di pelajarannya itu apa nilainya bagaimana Bu? Nilai anak itu ketika di ibu kurang atau setara dengan yang di pelajaran olahraga Bu nilainya? Iya, memang saya lihat Pak seperti itu. Kalau di jam olahraga, dia itu nilainya bagus karena dia atlet Iya. juga. Misalnya kalau lomba lari apa segala macam, dia utusan atlet dia. Oh gitu. Tetapi kalau Iya, iya. dalam kalau jam pelajaran matematika, bahasa Indonesia, atau yang lainnya, dia masih di angka ke bawah gitu, Pak. Iya. Oh begitu. Jadi mereka di anak itu memang lebih tertarik di pelajaran PJOK ya Bu ya. Di pelajaran Iya, yang lain yang Ibu berikan mungkin belum merasa tertarik. Eh, Mungkin di sini kalau umpamanya untuk meningkatkan pembelajaran di mata pelajarannya Ibu, kira-kira apa ya Bu yang nanti yang akan Ibu lakukan agar dia lebih meningkatkan lagi nilainya, meningkatkan lagi prestasinya di mata pelajaran lain selain PJOK nanti nanti apa yang akan Ibu lakukan ya Bu ya kira-kira Bu agar dia lebih ini Bu lebih meningkat prestasinya. oh iya. Karena ada beberapa orang tuh ya Pak ya, yang Ya. seperti itu ada beberapa orang. Nah, jadi mungkin nanti nih Pak nih, mungkin ada dalam beberapa hari ini nanti sebelum UTS, akan saya coba mungkin nih, akan saya coba untuk pembelajaran matematika tetapi di luar kelas, gitu. Oh begitu. Pembelajaran matematika tapi di luar kelas. Seperti kita perkalian, itu pun bisa dilakukan di luar kelas dengan menghitung daun pun itu mungkin nanti akan nanti saya rasa kan dia lebih suka untuk pembelajaran yang di outdoor ya Pak ya Iya, yang di luar dibandingkan lingkungan iya, uh, di luar di kelas. outdoor. Jadi mungkin nanti bukan mungkin nanti saya akan coba metode pembelajaran saya akan saya rubah. Anak-anak itu mungkin akan yang tadinya di dalam kelas dia kurang bersemangat, nanti mau walaupun pelajaran itu matematika atau IPAS itu akan saya coba untuk dilaksanakannya di luar kelas gitu Pak. Oh begitu ya Bu. Eh Ketika nanti Ibu akan melaksanakan itu dalam berapa hari ya Bu ya itu Bu untuk pelaksanaannya ini kira-kira ada berapa hari Bu nanti Bu untuk apa namanya memberikan pembelajaran di luar ruang kelas Bu yang Ibu apa namanya yang Ibu terapkan nanti ada berapa hari Bu? Mungkin nanti akan saya coba untuk 1 bulan ini saya akan coba ya Pak ya. Nah, nanti Ya. setelah akan saya coba mungkin, nah dari minimal 2 minggu lah, minimal dua minggu itu nanti mungkin saya lihat perkembangan mereka seperti apa. Nah, apabila dia senang, apa dia dengan materi itu pun nyaman, mungkin nanti akan saya terapkan 1 minggu sekali kita belajar di outdoor gitu Pak. Oh begitu ya Bu. Eh Ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di luar kelas ya Bu ya. Di sini kan nanti Ibu akan melaksanakan penilaian ya Bu ya. Nanti kira-kira pelaksanaan penilaiannya itu seperti apa ya Bu ya untuk agar kita bisa mengetahui peningkatan siswa ini Bu. Nanti yang akan Ibu lakukan penilaiannya seperti apa ya Bu ya? Mungkin nanti saya akan melakukan juga dengan penilaian-penilaian yang apa namanya Pak ya? Banyak juga sih Pak penilaian-penilaian yang bisa saya lakukan di luar kelas. Saya juga akan nanti akan
penilaian sikapnya, ya, keterampilannya pun nanti pakai bahan-bahan alam itu mungkin saya nanti Pak belajarnya. Apa yang Ibu dapatkan dalam refleksi di kegiatan ruang kolaborasi dalam materi coaching dan coach ini Bu? Alhamdulillah ya Pak, setelah saya sharing dengan Bapak ya, jadi pikiran saya lebih terbuka nih Pak nih, ya. Pikiran saya lebih terbuka, maksudnya yang tadinya saya kurang harus bagaimana, jadi sekarang saya sudah menemukan titik cerahnya Pak di sini. Terima kasih Pak Wahyu atas bimbingannya, atas sharingnya dengan saya. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih kembali Bu. Semoga kita tetap sukses ya Bu ya. Ya, amin. Lain waktu nanti saya boleh ya sharing dengan Bapak lagi ya? Iya, silakan Ibu. Iya. Terima kasih Terima kasih banyak Bu. Bapak. Iya, sama-sama Bu. Udah ya Bu? Udah. Mohon maaf Pak Sofyan, ini kegiatannya udah selesai ya Pak ya? Boleh. Stop record. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Jadi kita kembali ke room utama. Room utama, silakan. Kita tunggu 2 kelompok lagi ya Bapak Ibu, sabar ya. Oh iya. Melihat rekaman kita di mana ya Pak ya? Oke, saya berhentikan aja boleh. Oke.